The Happiness Project, sebuah buku yang membagikan kisah dan pengalaman pribadi seorang Gretchen Rubin dalam sebuah proyeknya untuk meningkatkan kebahagiaan selama setahun. Makanya disebut dengan The Happiness Project. Kisah-kisah ini seringkali berupa contoh konkret dari kehidupan sehari-harinya yang membantu mendemonstrasikan resolusi yang ia buat dan pelajaran yang ia dapatkan. Berikut beberapa kisah menarik yang ada di dalam buku ini. Pada bulan Januari, Rubin memulai proyek kebahagiaan dengan fokus meningkatkan energi dan salah satu resolusinya adalah menyingkirkan kekacauan di rumahnya. Ia percaya bahwa rumah yang rapi dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan energi positif. Ia berbagi kisah tentang bagaimana dia membersihkan lemari, mengatur barang-barang, dan bagaimana perasaan lega dan puas yang didapat setelah beres-beres memberi dorongan energi yang tak terduga baginya. Kemudian, pada bulan Februari, ia menciptakan rasa perasaan cinta menghargai pasangan. Ruben menceritakan kisah tentang hubungannya dengan suaminya. Salah satu resolusinya adalah untuk jangan mengeluh dan berikan pujian lebih sering. Dia berbagi bagaimana kebiasaan mengeluh tentang hal-hal kecil dalam kehidupan rumah tangga, seperti pekerjaan rumah tangga atau kebiasaan suaminya, seringkali membuat suasana hatinya buruk. Setelah ia mulai mengurangi keluhan dan lebih sering memberikan apresiasi kepada suaminya, ia menyadari bahwa hubungan menjadi lebih harmonis dan bahagia. Itulah kenapa kita menjadi sangat penting untuk memahami perasaan antara satu dan lain untuk saling mengenal tentunya. Kemudian pada bulan April, bulan selanjutnya, menikmati hal-hal kecil, santai dan bermain. Rubin menceritakan kisah tentang betapa pentingnya menikmati hal-hal kecil dalam hidup, seperti mendengarkan musik favorit atau membaca buku. Ia menemukan bahwa memberikan waktu bagi dirinya sendiri untuk bersantai dan bermain dapat sangat membantu meningkatkan kebahagiaannya. Rubin bercerita tentang bagaimana ia menemukan kembali kegembiraan dalam kegiatan sederhana seperti membaca novel, dan bagaimana melakukan hal-hal yang disukainya membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaannya secara berkala. Tentu penting sekali untuk kita menyalurkan hobi kita, hobi-hobi yang mulai terlupakan, hobi-hobi yang mulai tertinggalkan menjadi penting untuk lebih diperhatikan. Selanjutnya adalah mengarahkan karir. Kita harus berkomitmen lebih dalam terhadap karir, misal dengan seorang penulis yang menulis produktif lebih banyak, memanfaatkan waktu lebih banyak, dan menghadapi tantangan secara profesional dan lebih positif tentunya. Ini akan membawa kesan bahwa kita menjadi seorang yang bertanggung jawab dan profesional. Berfokus pada teman pada bulan Mei. Dalam salah satu kisah, Robin berbagi tentang pentingnya menjaga pertemanan. Dia memutuskan untuk lebih terlibat dalam kehidupan teman-temannya dengan cara menghubungi mereka lebih sering, mendengarkan dengan lebih baik, dan merencanakan waktu untuk bersama. Dalam salah satu pertemuan, Robin menyadari betapa berartinya persahabatan dalam hidupnya dan bagaimana kehadiran yang lebih aktif dalam hubungan tersebut meningkatkan rasa bahagia. Mengurangi pemborosan dan mengatur keuangan. Dan pada bulan itu, uang bukan segalanya bagi Robin. Robin berbagi kisah tentang bagaimana dia mengelola keuangan dan hubungannya dengan kepuasan material. Ia bercerita tentang saat dia tergoda untuk membeli barang-barang mahal, namun menyadari bahwa pengeluaran yang berlebihan tidak memberikan kebahagiaan yang berkelanjutan. Kisahnya menggambarkan betapa pentingnya mengatur keuangan dengan bijak dan fokus pada kebahagiaan yang tidak selalu terkait dengan kepemilikan materi. Bahwasanya kebahagiaan bukan bicara tentang materi, karena sejatinya kita sebagai manusia selama masih bernapas tentu akan selalu mengalami yang namanya problem, dan problem itu adalah bagian dari seorang manusia. Seperti yang penulis pernah ceritakan sebelumnya tentang bagaimana pengelolaan uang itu menjadi lebih baik.
pada bulan selanjutnya untuk berusaha lebih bersikap baik hati kepada orang lain dan dermawan. Robin berbagi kisah tentang pengalamannya dalam berbuat kebaikan. Dia memutuskan untuk lebih murah hati, tidak hanya dalam hal materi tetapi juga dalam memberikan waktu dan perhatian kepada orang lain. Dalam kisah ini, Robin menceritakan bagaimana kebaikan kecil seperti membantu orang lain atau bahkan hanya memberikan senyuman berdampak positif tidak hanya kepada orang yang ia bantu tetapi kepada perasaannya sendiri. Robin menekankan pentingnya mengikuti hasrat dan minat dalam hidup. Ia mengembangkan proyek-proyek pribadi yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan, seperti menulis, atau yang hobi mancing mungkin bisa memancing tentunya, atau yang punya hobi lain tentunya bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain. Di akhir proyek, Robin berbagi cerita tentang bagaimana resolusi tahunnya telah membentuk kebiasaan baru yang membuat dia lebih bahagia. Salah satu momen refleksi ketika ia menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten seperti berterima kasih, tertawa, dan menghargai momen-momen kecil pada akhirnya memberikan kebahagiaan yang lebih besar daripada perubahan besar dalam hidup. Kisah-kisah dalam The Happiness Project menggambarkan bagaimana Robin menemukan kebahagiaan melalui perubahan kecil dan bertahap dalam kehidupannya sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah tentang pencapaian besar atau transformasi besar, melainkan tentang perhatian pada hal-hal sederhana dan upaya untuk konsisten terhadapnya. Berikut ini adalah ringkasan dari karyanya Gretchen Rubin, sebuah buku yang menceritakan tentunya perjalanan dan upaya untuk meningkatkan kebahagiaan kehidupan sehari-hari yang sederhana sebenarnya di lingkungan rumah, tapi mungkin berdampak besar untuk kita semua yang berusaha untuk mencari kebahagiaan di luar sana, yang sebenarnya kebahagiaan itu ada di diri kita sendiri dan di lingkungan sekitar kita yang cukup kecil lingkupnya. Sekian, semoga dapat bertemu di podcast selanjutnya.